Kamu mungkin bertanya-tanya, apa pemain bulu tangkis juga bisa diberi hukuman? Jangan salah loh, ada berbagai alasan yang membuat pemain bisa dihukum. Mau tahu apa alasannya? Saya beritahu ya, dengarkan. Salah satu alasan paling umum pemain bulu tangkis mendapat hukuman adalah pengaturan pertandingan. Nah, soal pengaturan pertandingan ini hampir pasti terjadi di semua olahraga, tak terkecuali di cabang bulu tangkis. Kira-kira siapa saja pemain yang pernah dihukum oleh BWF? Penasaran? Ayo kita ulas siapa para pemain itu dan apa kasusnya. Pertama ada Lee Chong Wei, legenda bulu tangkis Malaysia yang pada tahun 2015 terseret kasus pemakaian doping. Padahal di tahun itu, karir tunggal putra negeri jiran ini melaju begitu pesat. Ia adalah pebulu tangkis dunia yang sulit dikalahkan. Sayang banget loh, kasus doping itu membuat namanya tercoret hingga terkena sanksi larangan bertanding oleh BWF selama 8 bulan. 4 tahun berselang, Lee Chong Wei pun memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis. Masih soal doping, kali ini menimpa Ratchanok Intanon, pebulu tangkis tunggal putri andalan Thailand. Ia terseret kasus doping bahkan gak hanya sekali loh. Ratchanok Intanon terseret kasus doping sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2016 dan tahun 2019. Ingat dengan kasus Chen Lu? Ya, lagi-lagi soal doping. Chen Lu diberi hukuman pada 7 Desember 2019 oleh BWF karena doping. Ia dilarang berpartisipasi di turnamen hingga 5 Februari 2021. Sesuai laporan, Chen Lu, pemain bulu tangkis sektor ganda campuran asal China ini, melanggar aturan Badan Anti-Doping Tiongkok Cinada pada tahun 2019. Sebab ia ketahuan menggunakan zat hidroklorotiazid. Sebelum 3 peristiwa di tahun 2000-an itu terjadi, di akhir tahun 90-an, kasus doping pun pernah menimpa pebulu tangkis asal Indonesia. Yo, dia adalah Sigit Budiarto, partner ganda putra Chandra Wijaya, yang dikenal mengerikan di lapangan. Kasusnya terjadi pada tahun 1998, yang membuat Sigit Budiarto dilarang bermain. Hukuman yang menjeratnya kala itu adalah larangan bermain selama 12 bulan. Tapi terlepas dari kasus doping itu, Sigit Budiarto tetap dikenang sebagai legenda bulu tangkis Indonesia atas sejumlah prestasi menterengah. Lalu nama besar Kento Momota juga tak lepas dari isu pahit selama karirnya dalam dunia bulu tangkis. Satu waktu pada pukul 6 pagi, organisasi anti-doping Jepang JADA melakukan inspeksi mendadak di Ajinomoto National Training Center. Saat inspeksi dilakukan di kamar Yuki Fukushima, ternyata ia nggak ada di kamarnya. Cek per cek, ternyata pemain tunggal dan juga pemain ganda putri ini nginep di kamar Kento Momota. CCTV berhasil menguatkan kejadian itu. Gak hanya kasus itu saja. Kento juga pernah bermasalah karena foto panasnya bersama wanita di klub malam beredar luas. Ampun deh si Kento ini. Ternyata bukan hanya soal wanita yang menjerat karir gemilang Kento Momota. Tahun 2016 lalu, Kento Momota juga terlibat kasus perjudian, sehingga ia berurusan dengan Asosiasi Badminton Jepang NBA yang membuatnya kena skor selama setahun. Ia pun tak jadi tampil di ajang bergengsi Olimpiade Rio de Janeiro dan Piala Thomas. Selain Kento Momota, kasus wanita juga menghantui kehidupan Linda, pebulu tangkis asal China yang pernah dikabarkan bermain serong dengan wanita bernama Zhao Yaqi, seorang model. Saking hebatnya si Zhao Yaqi ini loh Sobat BL, ia selingkuhi 2 pria sekaligus termasuk Linda, pebulu tangkis luar biasa dalam sejarah bulu tangkis dunia. Kala perselingkuhan itu merebak, si Xing Fang, istri Lindan, yang juga mantan pemain bulu tangkis nomor 1 dunia ini, tengah mengandung anak pertama mereka. Perih juga ya batin si doi waktu itu diselingkuhin. Kasus perselingkuhan lainnya juga menimpa Zhang Nan dan Zhao Yunlei. Mereka adalah spesialis ganda campuran yang disebut sebagai pasangan idola. Selain berpasangan di lapangan, mereka juga berpasangan di luar lapangan. Di tengah perjalanan, kisah kasih mereka harus berakhir
karena Zhang Nan ketahuan selingkuh dengan pebulu tangkis lainnya, yakni Tian Qing. Oh, cinta memang sungguh mengerikan ya Sobat BL. Diketahui Tian Qing merupakan rekan Zhao Yunlei yang juga bermain di sektor ganda putri. Akibat perselingkuhan itu, pemain ganda campuran ini tidak bergairah di lapangan, sehingga membuat performanya menurun tajam, terutama saat mereka bertanding di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Kasus doping sudah, soal wanita sudah, skandal perselingkuhan juga sudah. Nah, terakhir ada kasus perkelahian. Hal itu menjerat Manepong Jongjit yang dihukum selama 3 bulan setelah perkelahiannya di lapangan dengan Bodin Isara. BWF mendakwa Jongjit dengan perilaku tidak pantas, tidak sportif dan pelecehan verbal, sedangkan Bodin Isara dilarang bermain selama 2 tahun setelah perkelahiannya yang buruk di lapangan dengan kompatriotnya di Canada Open 2013. Waktu itu Isara mengejar Jongjit di sekitar arena hingga memukulinya. Padahal, Jongjit dan Isara adalah pasangan di Olimpiade London 2012. Nah, pertandingan di Canada Open 2013 adalah pertandingan pertama bagi mereka sebagai tim lawan setelah berpisah pada tahun 2012. Semua yang kami lakukan dalam 60 tahun runtuh hanya karena satu orang. Dalam 6 dekade berada di olahraga ini, saya belum pernah melihat kasus yang lebih kejam dari ini, kata Asosiasi Bulu Tangkis Thailand seperti dikutip oleh media